Shalom sahabat, senang sekali kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat, sebagai pendeta dan sebagai sesama saudara-saudara seiman, saya mau mengatakan berdasarkan otoritas firman Tuhan, berdirilah teguh, berpeganglah pada firman Tuhan, pada ajaran-ajaran yang telah kamu terima selama ini. Lalu, bagaimana cara-cara praktis yang bisa kita lakukan agar agar saudara, agar kita semua bersama-sama boleh berdiri teguh, berpegang teguh juga pada ajaran-ajaran, pada firman Tuhan. Kita dengarkan apa kata firman Tuhan hari ini, diambil dari 2 Tesalonik pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, ayo kita dengarkan bersama-sama. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Dan untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian firman Tuhan. Sahabat, sekali lagi firman Tuhan berkata kepada kita, berdirilah teguh, berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Sahabat, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa berdiri teguh? Apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah praktis apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berpegang teguh pada firman, pada ajaran-ajaran yang telah kita terima selama ini? Pertanyaan, apakah sahabat, apakah kita memang sudah berdiri teguh atau masih goyah-goyah, masih mencela-mencela? Hari ini iya, sebentar lagi enggak. Bagaimana supaya kita betul-betul berdiri teguh? Apa untungnya kalau saya berdiri teguh? Berpegang teguh pada firman Tuhan. Kita tadi diselamatkan, kita dikuduskan dalam kebenaran oleh apa yang kita percayai. Kita dikuatkan agar bisa melakukan pekerjaan dan perkataan yang baik. Jadi indikator bahwa bahwa sahabat, bahwa kita semua benar berdiri teguh, berpegang kuat pada ajaran-ajaran yang telah kita terima selama ini, indikatornya saya
semakin kompeten dalam pekerjaan yang baik, dalam perkataan yang baik. Itu indikator dia. Jadi kalau selama ini setiap hari dalam aktivitas keseharian saya selalu berusaha bekerja, melakukan pekerjaan yang baik dan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, itu tandanya saya berdiri teguh, berpegang teguh pada ajaran yang sudah saya terima selama ini. Lalu apa langkah-langkah yang bisa saya lakukan? Apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan supaya kita bisa berpegang teguh, berdiri teguh, dan berpegang pada ajaran-ajaran yang kita terima? Sahabat, karena ini sangat penting, meskipun sering harus diulang kembali, diingatkan kembali, karena ini sangat menentukan perjalanan kita menuju kekekalan, maka harus diulang-ulang. Berpegang. Seperti apa sih berdiri teguh, berpegang pada ajaran-ajaran. Ajaran-ajaran itu ada di mana? Dalam Alkitab kita ini. Jadi berpegang pada firman Tuhan. Pegang Alkitabmu. Ya. Jadi ini juga sudah pernah atau sering kita dengar diajarkan oleh pendeta-pendeta. Tapi perlu diingatkan kembali. Pegang firman Tuhan. Teguh. Jadi pegang itu seperti ini. Ya, nggak bisa pegang hanya pakai 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Harus pegang 5 jari dan telapak tangan. Ini namanya pegang teguh. Ini nggak bisa lepas lagi. Susah lepasnya. Kalau hanya pegang begini bisa sih, tapi gampang lepasnya. Ya. Apalagi kalau nggak pakai telapak ini bisa, tapi gampang lepasnya. Kalau sudah di telapak dengan 5 jari, dia akan sangat kuat. Ini adalah gambaran. Saya bisa berdiri teguh, tidak gampang tergoyahkan, tidak gampang dialihkan, tidak gampang dirayu, sehingga meninggalkan imannya. Kenapa orang meninggalkan imannya? Karena dia nggak berdiri teguh. Kenapa dia nggak berdiri teguh? Karena dia nggak pegang kuat firman Tuhan. Nah, bagaimana memegang firman Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus bawa firman Tuhan seperti ini? Enggak. Ini gambaran. Pegang. Erat-erat. Pegang erat-erat. Pegang firman Tuhan itu pakai 5 jari ya. Jadi, saya harus mendengarkan firman Tuhan. Jadi, harus rajin ya. Makanya, kita selalu sediakan dan banyak renungan-renungan setiap pagi agar kita punya kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sekarang begitu banyak firman yang bisa kita dengar. Berikan waktu untuk mendengarkannya. Untuk apa didengar? Untuk dilakukan. Jadi tugas kita bukan mendengar. Lalu kedua, baca firman Tuhan. Sudah didengar. Kalau tadi kita dengar dari khotbah, kita baca lagi apa kata firman Tuhan. Untuk apa? Agar saya bisa melakukannya. Cukup begitu? Belum pegang namanya. Itu masih 2 jari. Belum kokoh itu kalau seperti ini. Ya. Pelajari firman Tuhan. Sediakan waktu untuk mempelajarinya. Mempelajari firman Tuhan. Agar saya bisa melakukannya. Lalu yang keempat. Hafal firman Tuhan. Ada yang bisa kita hafal ya. Sahabat, ada berapa ayat yang bisa dihafal. Mungkin nggak bisa percis seperti ayat. Tapi isinya paling sedikit. Tapi makin percis, makin bagus. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Jadi ada ayat itu yang bisa kita ucapkan. Untuk apa itu bisa saya hafal? Agar saya bisa lakukan. Lalu yang kelima, itu namanya pegang firman Tuhan ya. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Renungkan firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Jadi dipegang, dilakukan firman Tuhan ya. Jadi ini namanya berpeganglah pada ajaran-ajaran. Sediakan waktu mendengarkan, membacanya, mempelajarinya, menghafalkannya, merenungkannya, untuk melakukannya. Jadi kalau hanya berhenti mendengar, membaca, mempelajari, menghafal, belum, ini baru begini. Ini harus sampai di telapak tangan. Baru namanya pegang.
firman Tuhan. Kalau ini sudah kita lakukan, tidak bisa tiba-tiba satu hari selesai. Terus setiap hari, maka kita makin hari makin kokoh berdiri. Tanda dia orang yang kokoh berdiri itu adalah dia kelihatan dari perbuatan, pekerjaannya yang baik, perkataannya yang baik. Ya, pekerjaannya yang baik, perkataannya yang baik. Dan saya, sahabat, tidak bisa melakukannya dengan kekuatan sendiri. Tapi ada jaminan. Ya, Tuhan yang menjamin. Dan siapa ia? Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi. Ingat ya, telah, bukan akan mengasihimu. Jadi aku adalah orang yang dikasihi Allah. Telah dikasihi. Jadi bukan akan ya. Aku adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Dia menganugerahkan penghiburan abadi. Lihat, bukan hanya penghiburan sesaat. Jadi Yesus Kristus, Bapa kita yang telah mengasihi kita itu, menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Dialah yang menghibur, menguatkan hati kita untuk melakukan pekerjaan yang baik dan perkataan yang baik. Sahabat, ini langkah praktis yang kita lakukan. Saya berharap setiap orang yang mendengarkan firman ini menjadi orang-orang yang berdiri teguh, berpegang erat pada ajaran-ajaran yang telah kita terima, sehingga dengan demikian karakter kita menjadi karakter yang diubahkan, makin menjadi seperti Yesus yang kelihatan dengan pekerjaan kita yang baik dan perkataan kita yang baik. Sekali lagi, pekerjaan yang baik itu adalah apapun yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bukan baik menurut politik, bukan baik menurut A, B, C, D, tapi baik menurut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dari mana kita tahu? Makanya saya harus pegang. Saya dengar, saya baca, saya pelajari, saya hafal, saya renungkan, saya lakukan. Itu namanya pekerjaan baik. Dan apa yang saya katakan adalah kata-kata yang baik dalam nama Yesus. Selamat, berdiri teguh, berpegang erat pada ajaran, pada firman yang telah kita terima. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh menyapa, meneguhkan, dan menguatkan kami. Biarlah firman itu ditorehkan dalam hati sanubari kami, agar kami boleh berdiri teguh, berpegang erat pada firman-Mu yang telah kami dengar, yang telah kami terima, firman yang menyelamatkan, firman yang membawa kami dalam perjalanan menuju kekekalan bersama Engkau. Tuhan, ajar kami untuk selalu sediakan waktu untuk mendengar, membaca, mempelajari, menghafal, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Itu ilah yang menjadi hal-hal praktis yang bisa kami lakukan agar bisa berdiri teguh, berpegang erat pada ajaran, pada firman-Mu, dan dengan demikian kami, baik kata maupun perbuatan kami, selalu kata dan perbuatan yang baik, yang sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom sahabat. Jangan pernah kendor untuk menjadi pelaku firman Tuhan.